Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diklat program sekolah penggerak, kita alhamdulillah bertemu hari ini sebagai hari pertama kita untuk mengikuti diklat ini selama 10 hari. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya perkenalkan, saya adalah Agus Irawan Stensus, suara dari P4 TKT PLP yang akan menjadi fasilitator selama 10 hari, akan menemani Bapak Ibu untuk semua belajar tentang program sekolah penggerak. Bapak Ibu, ini 10 hari. Kita ini ada diklat, didesain dalam bentuk daring atau kita pakai sistem learning management system. Ini tentunya perlu kita sebuah arah yang jelas. Kita dari mana mulai dan kita belajar dengan apa dan apa yang menjadi tujuan kita. Baik, Bapak Ibu, oleh karena itu saya akan sedikit dulu menyampaikan tentang orientasi pelatihan, tentang gambaran pelatihan yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, baik. Yang pertama yang menjadi tujuan dari diklat ini adalah peserta mengetahui tujuan, konten, proses dan evaluasi pelatihan serta mampu menyusun rancang belajarnya. Jadi ini yang menjadi tujuan sesi ini. Sesi hari ini kita akan dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama hari ini adalah kita sekarang ada sinkronus pertama selama 2 jam. Nah, yang sekarang sudah kita lakukan. Yang kedua, nanti setelah selesai sinkronus, Bapak Ibu akan melakukan belajar mandiri, yaitu asinkronus selama 2 JP. Dengan orientasi itu nanti Bapak Ibu akan mengeksplor tentang pengenalan penggunaan LMS dan pembuatan jadwal tiket kelompok. Ini nanti Bapak Ibu nanti silahkan nanti setelah beres sinkronus mulai berselancar, mengeksplor tentang ada apa dengan LMS itu. Nanti akan kita lihat dari jam pertama, kedua dan ketiga itu adalah menuntut belajar mandiri. Nanti setelah Ibu nanti belajar mandiri lewat asinkronus, lewat LMS, nanti siang kita akan ada sinkronus kedua, yaitu tentang penguatan penggunaan LMS. Nanti kita akan mengkonfirmasi apa yang Bapak Ibu pelajari secara mandiri lewat mesin asinkronus tentang LMS. Next slide. Oke. Itulah tentang langkah-langkah. Baik, bersama next slide. Baik, inilah yang menjadi agenda orientasi pada sesi ini. Pertama adalah pembukaan yang telah sekarang kita lakukan. Yang kedua adalah kita perkenalan. Nah, sekarang saya ingin setiap orang memperkenalkan dengan singkat ya. Setiap orang punya waktu 15 detik menyebutkan nama dan instansi serta hal yang menjadi ciri khas Bapak Ibu. Boleh nama yang khas atau para polisi dan sebagainya. Sehingga ini akan mempermudah kita untuk saling memperkenalkan. Baik, saya akan mulai dari nomor absen yang pegang ada Pak Warjito. Boleh Pak Warjito berkenalan, menyebutkan nama, instansi dan asal daerah. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, perkenalkan saya nama Warjito, selaku unsur komisi biasa dipanggil Pak Dito. Kemudian Pak Agus. Baik ya, Pak War, ya makasih. Saya sekarang lanjut ke nomor absen yang saya pegang, Ibu Fajrina Rahmi dari Aceh. Mangga untuk memperkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Fajrina Rahmi. Saya guru BK di Aceh, Pak. Aceh. Pak. Oke. Selanjutnya mohon saya itu lihat di yang saya pegang ada Pak Suwardi. Boleh Pak Suwardi untuk memperkenalkan?
Terima kasih Pak. Saya Suwardi, guru BK di SMP Parung Pak. Baru ya. Untuk mengingat saya lihat ini apa panggil aja Alif R gitu Iya, lurus. iya. Ya, terima kasih. Baik ya Pak saja. Oke, selanjutnya terakhir Ibu Rahmawati, boleh memperkenalkan dengan singkat? Ya, terima kasih Pak. Saya Rismawati, guru di SMP Islam Terpadu Nurul Hasan, Kota Ternate. Kalau mau ingat saya, ingat saja Ibu Wali Kota, Bu Risma. Terima kasih. Ya, ya, ya. Baik ya, Bapak Ibu, ya baik. Saya sepintas melihat sebaran kelas ini adalah miniatur kelas Bineka. Ibu Rahmi dari Aceh, Ibu Risma dari Ternate, dan Pak Suparji dari Bogor. Ini menggambarkan Bineka Tunggal Ika. Saya yakin bahwa boleh berbeda asal daerah, tapi setuju apa? Tujuannya adalah untuk memajukan sekolah kita lewat program sekolah penggerak. Baik, Bapak Ibu ya, itulah sedikit perkenalan. Nanti seiring dengan jalan proses, nanti insya Allah lebih detail akan kenal di antara Bapak Ibu itu. Oke ya. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Next. Baik ya, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa di kelas ini apa yang menjadi capaian akhir atau dengan kata lain apa yang menjadi target dari diklat ini. Bapak Ibu mengikuti ini selama 10 hari, apa yang menjadi targetnya? Ini ada target sesuai dengan sebaran peserta diklat. Untuk Bapak Ibu yang sebagai guru BK, capaian akhirnya adalah Bapak Ibu memahami filosofis pembelajaran yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila dan implikasinya dalam pembelajaran. Ini buat guru. Jadi semua itu akan bermuara kepada kepentingan pembelajaran. Yang kedua adalah untuk kepala sekolah, peserta memahami filosofis pembelajaran yang memerdekakan, profil pembelajaran Pancasila dan implikasinya dalam memimpin satuan pendidikan. Ini kan untuk seorang kepala sekolah. Sekarang kita lihat apa capaian untuk pengawas. Sama memahami tentang filosofis pembelajaran yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila dan implikasinya dalam melakukan pendampingan pada satuan pendidikan yang dibinanya. Ini yang menjadi target kita selama 10 hari. Nah, baik, kalau begitu muncul pertanyaan, apa saja modul atau materi yang akan kita pelajari dalam LMS, baik sinkron maupun asinkronus, untuk mencapai capaian akhir pelatihan. Apa saja materinya? Mari kita lihat untuk tayangan berikutnya. Nah, ini ada 10 modul. Ini ada 10 modul untuk kita pelajari. Pertama adalah kebijakan program sekolah penggerak. Ini akan disampaikan secara umum nanti apa yang menjadi kebijakan program sekolah penggerak. Nah, yang kedua adalah orientasi pelatihan. Akan menjelaskan dari mana kita mulai belajar, apa yang harus kita pelajari dan apa outputnya. Itu untuk orientasi pelatihan. Ketiga adalah pendidikan yang memerdekakan. Ini sudah mulai ke konten tentang program sekolah penggerak. Yang keempat adalah kerangka kurikulum. Nah, ini sebagai kita harus paham bahwa kita ada nanti adanya kurikulum operasional sekolah. Nah, kita harus paham dulu apa kerangka kurikulum pada program sekolah penggerak itu. Nah, ini akan kita pelajari tentang materi kerangka kurikulum. Yang kelima adalah capaian pembelajaran. Ini bentuk perubahan bahwa dalam kurikulum sekarang itu ada istilahnya capaian
pembelajaran. Ini sebagai patokan bagi guru untuk melihat apa yang akan menjadi target pembelajaran setiap siswa berdasarkan fase-fase atau berdasarkan jenjang pendidikan, capaian pembelajaran. Yang keenam adalah perangkat ajar. Nah, kita nanti akan membahas apa saja yang perlu kita pahami, kita siapkan untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketujuh adalah assessment. Nah, kita harus ada dulu assessment, baik assessment proses, hasil. Nah, ini sebagai prakerja guru untuk melakukan penilaian secara berkelanjutan, untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan, bahwa nanti itu kita harus berbasis assessment dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedelapan adalah kita akan mendalami tentang kurikulum operasional dan struktur pendekatannya. Ini kita akan memahami itu. Nah, baru yang kesembilan adalah pengenalan literasi digital, bahwa diklat ini berbasis digital. Jadi harus sudah mulai memahami tentang LMS, berbagai aplikasi baik Zoom, Zoom Meet dan sebagainya. Nanti kita akan bekerja dengan berbagai moda-moda daring. Kita harus paham dulu tentang literasi digital. Yang terakhir adalah yang ke-10 adalah tentang pelaksanaan IHT di sekolah pendidikan. Nanti itu Bapak Ibu, baik guru, kepala sekolah maupun pengawas, nanti akhirnya setelah kita menuntaskan ini pelatihan, Bapak Ibu harus melakukan IHT di masing-masing satuan pendidikannya. Yaitu IHT nanti dengan struktur materi yang telah kita pelajari sekarang di momen ini. Inilah tentang 10 modul yang akan kita pelajari untuk guru dan pendidik PAUD. Bapak Ibu, saya pikir untuk KS dan pengawasnya itu sama modulnya, tapi beda orientasinya. Kalau guru semua berimplikasi untuk pembelajaran. Kalau KS untuk memimpin sekolah, kalau untuk pengawas untuk memberikan pendampingan pada sekolah yang diampuninya. Baik, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, Ibu Risa, next kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita akan lihat kembali yang ke atas tadi, Bu. Nah, yang ke atas boleh kembali. Nah, terus yang ke atas lagi. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa Bu siapa yang tadi, Bu? Oke. Nah, oke ya, bahwa diklat ini adalah berbasis pada konsep merdeka belajar. Nah, kita ingin lihat bagaimana penerapan konsep merdeka belajar dalam implementasi kurikulum merdeka. Kita lihat bahwa kita selama 10 hari itu ada dua kegiatan besar. Yang pertama adalah asinkronus. Bapak Ibu nanti belajar mandiri lewat LSM. Itu ada mulai dari langkah pembelajaran, mulai dari diri sendiri. Jadi setiap materi akan berawal dari refleksi. Bapak Ibu gak usah takut, nanti itu hanya mengaudit pengalaman dan persepsi kita tentang apa yang akan kita pelajari. Jadi setiap materi akan diawali dengan kegiatan asinkronus, mulai dari diri sendiri tentang refleksi. Yang kedua adalah eksplorasi konsep. Nanti Bapak Ibu harus belajar mandiri membedah modul atau bahan ajar dalam setiap materi. Itu bisa membaca bahan ajar, bisa menyimak video itu untuk eksplorasi konsep. Nah, sehingga Bapak Ibu diharapkan nanti setelah selesai mengeksplor konsep, diharapkan ada penambahan tentang konsep apa itu yang kita pelajari. Baru yang ketiga dalam kegiatan asinkronus adalah
ruang kolaborasi. Kita akan diskusi bersama dalam kelompok kecil, tapi semua pemikiran, pendapat berbasis pada konsep yang telah kita pelajari. Jadi tidak terlalu common sense, tapi ada rambu-rambu konsep yang kita pelajari itu. Yang berikutnya adalah refleksi terbimbing. Nah, terbimbing kita itu akan melakukan refleksi. Nah, apa yang kita pelajari. Baru yang terakhir adalah semua yang kita pelajari ada tugas individu untuk mengupload. Itu namanya demonstrasi kontekstual. Setiap orang harus mengupload tugas individu sesuai dengan apa yang LMS tugaskan. Itu untuk asinkronus. Nah, baru kedua adalah sinkronus. Nah, itu nanti saya dengan Bapak Ibu akan melakukan diskusi tentang apa yang kita pelajari selama asinkronus. Nah, berikutnya adalah tentang koneksi antar materi. Kita akan mendiskusikan bagaimana keterkaitan antara materi itu. Baru nanti setelah itu nanti Bapak Ibu setelah ini diklat di sekolah akan melakukan aksi nyata bagaimana mengembangkan sekolah penggerak itu berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke akhir materi ini orientasi, saya ingin dulu menyampaikan tentang bagaimana evaluasi penilaian. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa diklat ini menghendaki kompetensi secara utuh. Itu ada 3 komponen. Pertama adalah evaluasi pengetahuan. Itu nanti Bapak Ibu nanti setelah ada ini materi nanti ada namanya pretest. Nanti ada di proses di akhir. Ini sebagai pundi-pundi untuk memperoleh nilai evaluasi pengetahuan. Ini bobotnya 15%. Nah, baru yang kedua adalah nilai sikap, kehadiran dalam sinkronus, kelengkapan dalam mencentang di asinkronus, harus semua nanti ada centang warna hijau, harus diisi setiap hari, tidak boleh kosong. Ini sebagai pundi-pundi untuk nilai sikap. Ini adalah komitmen. Yang terakhir adalah nilai keterampilan. Ini bobotnya 70%. Kalau pengetahuan, sikap itu hanya 15%. Ditambahkan menjadi 30%. Tapi untuk bobot keterampilan, bobotnya adalah 70%. Saya sampaikan setiap tugas demonstrasi kontekstual tolong dikerjakan tepat waktu. Sebab ini akan memberikan nilai besar sebanyak 70%. Nanti Bapak Ibu kumulatif nilai itu akan mendorong Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat apakah amat baik atau cukup atau tidak lulus. Nah, itu sebagai sebuah pengantar tentang orientasi pelatihan. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau bertanya, boleh, monggo. Siapa? Ya, ada Pak. Monggo Pak Suardi. Ya, nah, tugas-tugasnya waktunya berapa lama ngumpulkan itu? Apa Ya. boleh di akhir kegiatan nanti Pak? Itu Pak, setiap hari itu ada yang namanya due date Pak. Jadi ada batas kapan harus dikumpulkan. Misalnya Bapak hari ini kan ada kegiatan asinkronus. Nah, itu ada tugas demonstrasi kontekstual. Itu paling akhir dikumpulkan besok paginya Pak. Kami tunggu malam atau paling akhir besok pagi. Nah, itu untuk tugas-tugas yang harus dikumpulkan. Jadi saya upayakan setiap hari itu harus dikumpulkan. Tidak boleh ditunggu di akhir semua Pak. Nanti kami ada pertimbangan penilaian dari sisi kepatuhan dan ketepatan waktu. Itu mungkin Pak Suardi. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Terus ada yang lain? Ya, kalau sudah cukup, saya kira udah cukup ini ya, udah jelas tentang orientasi pelatihan. Bapak Ibu nanti boleh nutup kegiatan sinkronus, nanti mulai semua masuk ke kegiatan asinkronus LMS. Mulai Bapak Ibu berselayar tentang LMS. Itu yang kami sampaikan. Selamat bergabung di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi